Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat ketemu kembali di pertemuan kita setelah sempat break ya, setelah kita mid test kemarin kita break, kemudian kita lanjutkan ke paruh kedua semester ini untuk mata kuliah sistem pengendalian manajemen SPM. Eh, saya kembali sebentar ke RPS kita kemarin ya. Jadi ini paruh kedua perkuliahan ya. Eh, Setelah menyelesaikan UTS kita lanjut ke topik selanjutnya ya, berkaitan dengan setelah kita belajar konsep dasar ya, kemudian bagaimana melakukan eh, Ah, Hah? tapi berisik banget. Apa nih? Atau coba dengerin. oke, setelah kita lanjutkan ke bagaimana tahapan selanjutnya ya, dalam pengendalian manajemen ya, yaitu pertama bagaimana kita tahu kemarin kalau kita mengendalikan berarti kita harus punya eh, apa namanya, patokan atau eh, pengukuran ya, sejauh mana setelah kita eh, terutama kalau melakukan pengendalian keuangan ya, pengendalian hasil keuangan. Di beberapa topik sebelumnya sebelum UTS kita banyak membahas mengenai pengendalian hasil keuangan ya. Pengendalian itu ada tiga kan, pengendalian hasil, pengendalian tindakan, dan pengendalian manusianya. Ya. Nah, kita banyak membahas berkaitan dengan pengendalian hasil karena ini yang umumnya orang banyak gunakan ya di banyak organisasi. Nah, sekarang kita lebih lanjut mempelajari itu ya, bagaimana melakukan pengendalian hasil. Pengendalian hasil itu harus ada ukuran atau patokan kinerjanya. Kita pelajari di hari ini, kemudian kita lanjut penggunaan ukuran kinerja itu mempunyai masalah ya, ada permasalahan di sana ya. Menetapkan ukuran kinerja itu tidak dengan sendirinya berjalan dengan baik ya. Kadang disalahgunakan atau bahkan meleset. Itu harus kita pelajari seperti apa kesalahannya ya. Kemudian juga banyak situasi itu tidak terkendali ya. Eh, Sehingga perlu ada penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Bagaimana kalau target hasil itu tidak tercapai atau bagaimana, itu harus bisa mungkin dipertimbangkan ya. Kemudian kita langkah lebih luas ke kondisi yang lebih kompleks ya, lebih kompleks lagi ya, eh, berkaitan dengan tata kelola, kemudian berkaitan dengan lingkungan di mana organisasi beroperasi dan juga bagaimana penerapan di organisasi non profit atau nirlaba ya, berkaitan dengan SPM. Lanjutkan nanti ada diskusi kelas sebelum nanti kita akhiri dengan ujian akhir semester ini di paruh kedua ini. Ini sekilas ya yang akan kita pelajari di beberapa minggu ke depan sampai akhir semester nanti. Oke, itu ya yang ini sudah saya sharing di Google Classroom kemarin berkaitan dengan di pertemuan pertama ya. Oke, kita lanjut ke bahan untuk minggu ini yang saya jelaskan sepintas dulu berkaitan dengan ukuran kinerja akuntansi. Counting performance measure. Nah, seringkali ya ukuran akuntansi itu digunakan sebagai ukuran kinerja. Kita sudah belajar akuntansi ya kan. Akuntansi itu cara mengukur kinerja ya. Dan ini baik digunakan oleh orang luar, eksternal parties maupun internal. Nah, untuk kepentingan internal juga bisa digunakan untuk pengendalian manajemen ya. Kenapa ukuran akuntansi dapat digunakan? Itu alasannya pertama karena ukuran akuntansi itu ya diukur dengan laba ya. Kalau kinerja umumnya kita lihat
dari berapa pendapatan dikurangi bebannya dapat laba. Kan itulah kinerja kita sepanjang tahun. Ya. Seperti kita ingat, kinerja atau laporan laba rugi itu kalau istilah akuntansi yang formal dinamakan eh, laporan kerja keuangan sebenarnya ya. Bisa disebut laporan kerja keuangan. Orang menyebut laporan laba rugi ya, tapi sebenarnya nama resminya adalah laporan kinerja keuangan. Kalau neraca, laporan posisi keuangan. Kinerja itu karena memang perusahaan itu mencari laba, ya kan kinerja dilihat apa dari sejauh mana dia menghasilkan laba. Nah, laba itu ya itu dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengukur kinerja dan juga ada memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama itu laba itu sesuai dengan waktunya, timeliness, ya diukur dengan periode yang singkat, measure in short time period. Ya. Biasa bisa kita buat ya akuntansi bisa dibuat sebulan, ya 3 bulan atau per semester atau per tahun ya sesuai dengan keinginan kita ya sesuai dengan kategorinya itu bisa kita tutup di akhir periode stop sampai di sini kita ukur berapa sekarang kemajuannya ya bahkan sehari pun bisa diukur ya kalau itu real time bisa diukur berapa pendapatan kita atau profit kita untuk 1 hari ini misalnya ya atau seminggu atau sebulan atau tiga, tiga bulanan, 3 bulanan ya. Umumnya yang kita pakai supaya itu tidak terlalu ini adalah 1 tahun. Ya, menurut standar akuntansi pengukuran itu umumnya berlaku untuk 1 tahun atau 12 bulan. Relatif singkat dan kita bisa mengetahui posisinya. Ya. Ya, itu berguna sekali karena biasanya kinerja kan diukur per periode itu. Ya, mau ukur sebulan ini bagaimana untuk 3 bulan atau semester atau setahun bisa diukur. Ya, jadi dipotong ya akuntansi mengenal adanya apa eh, akhir periode ya akuntansi itu asumsinya adalah going concern sampai waktu tak terhingga selama dia masih hidup cuman untuk kepentingan pengukuran biasanya kita potong per periode seperti itu dan itu bermanfaat untuk kepentingan manajemen juga karena dia bisa tahu posisinya sampai sekarang berapa. Kemudian presisi itu kita bisa mengenakan angka yang kira-kira tidak kira-kira, tapi persis ya. Persis itu bahasa Indonesia persis ya. Karena ditentukan menurut aturan atau standar akuntansi ya. Sesuai dengan standar yang ada ya. Penentuan pendapatan, penentuan beban itu kan diatur melalui standar ya. Standar itu adalah sesuatu yang disepakati bersama atau istilah lamanya prinsip akuntansi yang berterima umum yang generally accepted accounting principle. Ya. Laba tahun ini 300 juta atau 3 triliun atau berapa itu kan bisa ditentukan angkanya 3.500.01.650 rupiah misalnya bisa kita tentukan dari hasil transaksi yang ada ya dikurangi bebannya berapa ya. Nah itu presisi. Kemudian aspek kedua adalah objektivitas, objektif bukan sembarangan ya ada sistematis menghitungnya dan tidak relatif kurang atau dibatasi sekali bias yang terjadi karena laporan yang dihasilkan itu diaudit, ya, diaudit oleh auditor independen. Jadi lebih objektif, dia bisa mengecek angkanya, validitas atau verifikasi bisa dilakukan sehingga angka yang dilaporkan itu objektif. Kemudian kongruens karena apa? Karena angka yang dihasilkan itu adalah angka laba. Sementara untuk perusahaan profit oriented jelas dia adalah mencerminkan laba. Jadi kongruen, apa yang dihasilkan itu sesuai dengan hakikat atau tujuan dia dalam beroperasi. Ya. Dan kalau kita mau mencerminkan nilai perusahaan, ya, gimana pun juga pemegang saham mempunyai maksud untuk meningkatkan nilai mereka. Nilai itu bisa secara eh, secara indikatif bisa ditunjukkan dengan berapa labanya sekarang. Ya, ada positif correlation antara laba akuntansi yang dihasilkan dengan perubahan dalam harga saham yang merupakan inti dari nilai perusahaan tersebut. Ya. Walaupun sebenarnya laba itu hasil dari historical record, ya historical yang sudah lewat. Sementara nilai perusahaan itu mencerminkan prospek dia di masa depan. Cuman kalau orang melihat prestasi sekarang bagus, orang punya prospek berpikir prospek ke depan secara lebih positif. Ya, kalau sekarang posisinya negatif atau laba rugi, berarti
perusahaan ragu nih bisa lanjut apa tidak. Jadi itu bisa mencerminkan sejauh mana prospek jangka panjang ke depan. Kemudian aspek lain adalah understandable. Apa itu? Mudah dimengerti. Orang mengerti sebenarnya ya. Laba itu apa? Konsep laba orang mengerti ya. Bahkan pedagang-pedagang orang bisnis umumnya lah, pedagang tradisional di pasar sekalipun dia mengerti ya. Bahwa ada yang harus dia hasilkan dari cost yang ada ya. Itulah prinsip laba. Semua orang mengerti itu ya. Kemudian juga untuk menghasilkan angka itu umumnya tidak terlalu mahal karena dihasilkan dari sistem pelaporan keuangan yang ada di perusahaan ya. Jadi ini kenapa angka akuntansi bisa digunakan sebagai cara kita mengukur kinerja. Tapi harus diingat ya, ukuran akuntansi itu tidak mencerminkan eh, nilai atau laba ekonomi. Kenapa? Karena antara laba akuntansi dengan laba ekonomi itu berbeda. Orang akuntansi dengan orang ekonomi berbeda mikirnya ya. Kalau orang ekonomi berpikir bahwa nilai itu harus merupakan hasil dari berapa sebenarnya arus kas di masa depan. Ya. Dia kalau ekonomi berpikirnya ke masa depan. Ya. Sementara akuntansi itu berpikir ke yang sudah lewat, historical. Ya. Itu bisa berbeda. Ya. Pertama, ya akuntansi itu bersifat transaction oriented. Dia dicatat, diukur berdasarkan transaksi yang terjadi. Ya. Tidak bisa dia menciptakan angka itu asal saja kalau tidak ada transaksi. Ya. Transaksi jual beli ya dengan pihak lain. Ya. Bahkan kalau perusahaan itu punya aset yang sifatnya tidak berwujud, itu nggak bisa diciptakan begitu saja. Ya. Aset yang tidak berwujud, ya, maksudnya yang tidak eh, kasat mata tapi dirasakan ada nilainya, itu harus dihasilkan dari transaksi. Misalnya ya kalau kita menciptakan goodwill, berarti harus ada transaksi orang lain beli perusahaan itu dengan harga di atas nilai bukunya. Kelebihan itulah yang dianggap sebagai goodwill. Bahwa perusahaan punya nilai lebih dari nilai bukunya. Dia mau beli sebesar itu baru dia dicatat, ya, baru dicatat nilai itu. Jadi transaction oriented. Dan itu orang ekonomi keberatan, nggak bisa kita menilai berdasarkan apa yang terjadi saja. Kita melihat realnya berapa sebenarnya. Kemudian juga angka akuntansi itu tergantung pada pilihan cara metode pengukurannya. Ya. Kita kenal dalam akuntansi memperbolehkan kita menggunakan berbagai macam ukuran yaitu metode akuntansi ya. Metode akuntansi misalnya untuk penyusutan ada macam-macam, metode untuk mengakui write off atas piutang itu bisa menggunakan angka yang optimis, angka yang konservatif ya. Pengukuran persediaan bisa pakai LIFO, FIFO atau eh, rata-rata tertimbang. Pendapatan bisa diukur dengan metode pendapatan yang macam-macam bentuknya dan itu bisa tergantung dari cara pengukuran sehingga akuntansi itu sebenarnya eh, tidak presisi banget ya kalau tadi disebutkan dia presisi tapi presisi itu hasil dari apa suka-suka pilih sama si pembuatnya itulah kelemahan orang kelemahan di akuntansi umumnya ya kemudian kelemahan lain adalah terlalu konservatif conservatively bias maksudnya apa kalau akuntansi kan mengenal ya kan kalau kita eh, rugi kita akui segera tapi kalau untung nanti dulu jadi tidak simetris sifatnya ya. Kenapa dinamakan konservatif? Kita mau mengakui yang rugi dulu, sesuatu yang buruk segera diakui, tapi sesuatu yang baik kita tunda dulu. Karena sesuatu yang baik itu belum tentu terjadi. Kalau yang buruk belum tentu juga terjadi, tapi mending kita akui aja lah sekarang. Ya, itu kan nggak imbang. Tapi memang itulah prinsip konservatif akuntan kan gitu. Jangan terlalu pesimistis, ternyata kenyataannya tidak terjadi. Mending kita bicara buruk sekarang dulu dah. Kalau nanti terjadi syukur gitu kan. Itu prinsip konservatif seperti itu. Ya. Kemudian mengabaikan sesuatu yang tidak berwujud tadi sudah saya ini kan. Jadi sesuatu yang tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai dengan transaksi, tidak diperhitungkan. Ya. Kemudian mengabaikan biaya investasi pada modal kerja. Ya. Maksudnya apa? Ya. Biaya investasi itu apa namanya?
Eh, misal ya, di modal kerja itu sisi aset lancar dan liabilitas lancar ya. Dua itu ya. Umumnya kita nggak mengenakan bunga untuk ini ya kan. Ada costnya sebenarnya kan. Kita ngutangi pelanggan pakai piutang itu nggak kita kenakan bunga ya kan. Itu cara untuk kita untuk menarik saja ya. Jadi tidak diperhitungkan cost semacam itu. Kemudian cost of equity ya. Eh, itu kita abaikan ya. Kalau kita meminjam kepada pihak luar atau kreditor, kita mengenakan itu sebagai biaya bunga. Tapi kalau kita minta uang ke pemegang saham, kita nggak pernah kenakan itu sebagai biaya. Kita kenakan itu sebagai dividen kalau kita bayar. Dividen bukan merupakan cost. Jadi dividen itu adalah pengurang dari modal. Jadi itu yang orang bilang kenapa seperti itu? Ya, toh sama-sama dua-duanya memberikan modal katanya. Karena akuntansi menganggap itu beda, ya beda sifatnya. Kemudian mengabaikan adanya risiko. Ya, risiko dianggap apa, tidak apa karena risiko itu sesuatu yang sifatnya perkiraan, akuntansi menghindari sesuatu yang terlalu spekulatif sifatnya kita mengakui aja yang ada, jadi diabaikan aja. Ya. Fokus kepada masa lalu, fokus of the past itu ya tadi historical cost. Nah kalau kita menggunakan ukuran semacam ini orang bilang nggak cocok juga ya, karena akuntansi banyak kelemahannya. Ya. Gimana dong kalau ini ya? Tadi dikatakan ini banyak bagusnya ya kan di sini, tapi di sisi lain banyak keterbatasannya atau limitationnya ya. Nah, kita coba tinjau dulu. Eh, kalau kita menggunakan ukuran akuntansi, itu kita harus waspadai bahwa itu bisa menyebabkan manajer, kalau digunakan untuk kepentingan internal ya, dia mengalami apa yang dinamakan myopia. Myopia itu pernah dengar myopia? Itu rabun. Misalnya saya pakai kacamata, karena saya nggak bisa laut, nggak bisa lihat jarak jauh. Ya, saya bisa lihatnya dekat saja. Ya. Sehingga kalau melihat jauh saya nggak kelihatan. Ya. Itu miopia, rabun. Ya. Nah, kita analogikan seperti itu. Kalau kita menggunakan angka ukuran akuntansi bisa menyebabkan manajer rabun. Ya, rabunnya apa? Dia tidak bisa melihat sesuatu yang jangka panjang. Dia fokus hanya di jangka pendek saja. Kenapa? Karena dia mungkin bisa mengejar target di mana bisa menghasilkan laba sebanyak mungkin. Laba itu kan hasil dari pendapatan dikurang beban. Ya. Untuk meningkatkan laba bisa dua caranya, pendapatan dinaikkan atau beban diturunkan. Ya. Nah, kemungkinan itu bisa menyebabkan mereka bisa memanipulasi itu demi untuk kepentingan kinerjanya lebih baik lagi, tapi bisa mengorbankan aspek jangka panjang ke depan. Ya. Dua bentuk, investment myopia atau operational myopia. Ya, rabun yang sifatnya investasi atau rabun yang sifatnya operasional. Ya. Myopia investment itu misalnya dalam rangka kita mengurangi biaya, kita tunda dulu biaya-biaya tertentu demi untuk meningkatkan laba jangka pendek, tapi mengorbankan prospek jangka panjang karena investasi kita tahan, kita tunda. Itu dinamakan investment myopia. Kemudian juga operasional. Operasional itu misalnya dengan uh, mengurangi cost tertentu yang dalam aspek operasional. Misalnya mengurangi cost ya mungkin mengurangi bahannya, dikurangi ya apa ingredientnya atau bahan-bahannya itu menggunakan harga yang lebih murah ya, bahan baku yang lebih murah, tapi mungkin bisa menghasilkan kualitas yang tidak semakin baik ya. Itu bisa menyebabkan hubungan kita buruk dengan pelanggan. Pelanggan mungkin kecewa dengan produk atau jasa yang kita hasilkan yang berkurang kualitasnya, sehingga lama-lama secara jangka panjang mereka nggak akan mau jadi pelanggan kita lagi, ya, karena kita mengurangi cost-nya tadi itu. Ya, itu dinamakan operational maybe ya. Dalam rangka manajer mengurangi cost ya, sehingga menyebabkan dia bisa tidak melihat kepentingan jangka panjang yang diakibatkan atau sebagai konsekuensi dari tindakan dia memanipulasi tadi itu ya. Nah, apa namanya? Ukuran akuntansi itu macam-macam bentuknya ya. Bisa pakai ukuran return on investment. Itu berarti return
profit dibagi dengan berapa investasi yang kita gunakan untuk menghasilkan profit itu. ROI, return on investment, atau kita bisa menggunakan cara residual income. Berapa profit itu dikurangi dengan berapa biaya modalnya. Itu residual itu sisanya setelah kita mengurangkan berapa biaya modalnya. Umumnya ROI lebih banyak digunakan. Jadi berapa persen dari investasi kita menghasilkan laba. Macam-macam, bisa dalam return on investment dari investasi yang dihasilkan, atau return on equity dari modal yang ditanamkan, atau dari eh, berapa modal yang digunakan setelah dikurangi cost, ya, ROCE, capital employee ini setelah modal dikurangi dengan cost-nya, cost modalnya. Atau kita bisa menggunakan return on net asset, ya, aset bersih. Aset bersih itu aset, total aset dikurangi dengan berapa utang kita, itu netnya asetnya, ya. Nah, kalau kita menggunakan ukuran ROI, ya, itu ada masalah. Ya, pertama tadi, ROI itu kan hasil dari laba akuntansi dibagi berapa investasinya. Nah, laba akuntansi kita ingat tadi ada macam-macam masalah. Ya, di sini ada masalahnya, di bawahnya juga ada masalahnya. Ya, seberapa besar yang kita gunakan sebagai nilai investasi yang kita pakai. Ya. Dan kadang-kadang, ya, penggunaan ROI ini bisa menyebabkan apa yang dinamakan suboptimalisasi. Apa itu suboptimal? Ya. Maksudnya kalau perusahaan itu punya banyak divisi, ya, di mana mereka bisa saling tergantung satu dengan lainnya, ya. Kalau kita kenakan target ROI, itu bisa menyebabkan mereka bersaing satu dengan lain, sehingga mungkin bukan kepentingan perusahaan yang terbaik yang dihasilkan, ya, tapi kepentingan mereka sendiri-sendiri yang mungkin bentrok atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. eh ini saya abaikan aja, ya. Jadi suboptimization itu bisa memberikan insentif antar bisnis unit. Ya, ini saya lewati saja, ya. Eh, Nanti di kasus saja saya terangkan itu, ya. Ini sepintas saja secara basicnya dulu, ya. ROI, ya, ini ada juga orang memakai economic value added, ya, nilai tambah ekonomi ini. Nah, kembali ke myopia tadi. Tadi rabun tadi, ya. Kalau kita menggunakan akuntansi, dia terlalu fokus ke hal sekarang, mengabaikan ke masa depan. Nah, untuk mengatasinya gimana? Ya, mengatasinya macam-macam, ya. Pertama, tadi ada laba akuntansi dan laba ekonomi. Gimana kalau kita pakai laba ekonomi saja lah, katanya, ya. Jadi kita mengukur berdasarkan laba ekonomi dengan menghitung berapa future cash flow-nya, arus kas masa depannya berapa. Tapi ini tidak mudah, ya. Itu apa, perlu mengestimasi, ya, berapa cost-nya ke depan. Itu kan sulit sebenarnya, hampir, hampir agak susah lah gitu. Jadi alternatif ini sebenarnya kurang begitu pas karena kita banyak melibatkan forecasting, ya, dengan asumsi-asumsi tertentu, ya. Kemudian kedua, kita bisa mengatasinya dengan melakukan pre-action. Kita kita ingat kemarin, ya, pengendalian tindakan bisa dengan pre-action review. Di depan kita tentukan dulu deh, ya. Jangan diserahkan ke manajernya mengatur-ngatur sendiri apa yang mau dihasilkan sebagai bentuk kinerjanya. Sekarang diatur di depan, gitu, ya. Misalnya apa yang tidak boleh dikurangi, apa yang apa tidak boleh diabaikan, ya, kos-kos tertentu yang jangka panjang penting jangan dikurangi. Mungkin bisa diatur semacam itu, dibuat aturan, ketentuan, atau anggaran, atau rencana yang diacu supaya dia tidak melakukan itu ke depan. Jadi tindakannya benar-benar diatur sehingga tidak akan terjadi seperti itu. Jadi hasil keuangan itu harus dikombinasikan dengan non keuangan yang perlu mereka acu. Jadi tidak sembarangan menentukan angka
hasil keuangannya sendiri, tapi diatur terlebih dahulu dengan indikator kinerja tertentu yang harus mereka gunakan atau diatur tindakannya. Ya. Itu kedua. Kemudian ketiga, mungkin karena laba akuntansi tadi punya kelemahan, gimana kalau kita perbaiki? Ya, seperti itu bisa. Improve accounting profit measure. Ya. Laba akuntansi dibilang laba yang historis. Ya, ya kalau historis kita rubah saja menjadi current value, misalnya nilai kininya. Dengan memasukkan misalnya nilai sekarang hasil revaluasi misalnya. Ya. Kemudian mengakui laba tidak terlalu konservatif. Kemudian memasukkan cost ekuitas atau cost modal itu ke dalam laporan laba rugi. Kemudian memasukkan leasing di dalam neraca, ya, dan lain sebagainya. Sifatnya berbeda dengan aturan akuntansi yang standar, tapi kita memasukkan atau memodifikasinya sehingga itu mencerminkan nilai yang mendekati nilai ekonomi. Ya. Jadi ada modifikasi laba akuntansi sehingga itu tidak langsung digunakan untuk kepentingan manajemen. Itu bisa seperti itu, tapi terus terang ini terlalu repot. Ya. Eh, Berikutnya, kalau kita mengatasi rabun itu adalah dengan tidak lagi menekankan aspek jangka pendek, ya, tapi kita coba perpanjang horizon waktunya. Karena umumnya semakin panjang perbedaan antara laba akuntansi dengan laba ekonomi itu tidak akan melebar. Semakin panjang semakin menyempit mereka, ya. Karena batasan. Perbedaannya terjadi karena akuntansi berusaha memotong waktunya per waktu periode ini berdasarkan prinsip matching principle. Itu yang orang ekonomi nggak bisa terima. Nggak bisa kayak begitu, nggak begini, ya kan. Itu karena proses memotong tadi itu, periodisasi laporan akuntansi menyebabkan itu terjadi prinsip accrual dengan matching principle tadi itu. Nah, kalau ini batasan waktu ini dibuka, kita perpanjang beberapa tahun ke depan, itu akan mengecil perbedaannya itu. Ya. Jadi alternatifnya bisa dibuat semacam itu, ya, secara jangka panjang. Dan juga mungkin kita coba modifikasi insentifnya juga tidak jangka pendek, tapi jangka panjang. Sehingga menyebabkan manajer berpikir secara jangka panjang. Ya. Itu. Kemudian sambil juga mengurangi tekanan untuk laba yang sifatnya jangka pendek. Ya. Kalau bonus diberikan untuk jangka pendek, ya, 1 tahun atau 1 semester, mereka berpikir jangka pendek. Supaya meningkatkan bonusnya mungkin diperpanjang. Nah, itu karena penekanan terlalu jangka pendek. Gimana kalau tadi itu dirubah dalam bisa diperpanjang atau tekanannya dikurangi, ya. Mungkin target tahunan tidak lagi dikenakan, ya, dengan ukuran laba, tapi menggunakan ukuran-ukuran lain yang tidak terlalu menekankan pada mereka, ya. Atau menetapkan target itu mudah dicapai sehingga tidak mereka coba manipulasi aspek itu. Tapi di sisi lain, kalau target itu dibuat mudah, itu bisa mengurangi aspek motivasi yang sudah kita pelajari beberapa waktu sebelumnya, ya, bahwa sebenarnya target itu penting untuk memotivasi mereka. Tapi kalau target itu dikurangi atau dikendorkan, motivasi bisa kendor juga. Nah, ini agak dilematis juga kalau berkaitan dengan hal ini, ya. Kemudian bisa kita tetapkan tidak hanya ukuran keuangan saja, kita pakai ukuran-ukuran lainnya juga penting, ya. Non-financial performance measure. Manajer tidak hanya diberi target berdasarkan ukuran keuangan, tapi juga di target non-keuangan. Non-keuangan ini dipilih variabel-variabel atau indikator kinerja yang merupakan driver atau pemicu dari uh, laba keuangan. Ya. Inilah yang dinamakan, mungkin kalian pernah dengar, balance scorecard. Balance scorecard itu ukuran yang balance itu imbang, ya, imbang antara non keuangan dan keuangan, ya, jangka pendek, jangka panjang, subjektif, objektif, ya, diseimbangkan. Jadi tidak hanya melulu hanya di satu sisi, tapi dua-duanya harus komponen-komponennya harus seimbang, sehingga tidak fokus di keuangan saja, tapi juga fokus ke hal lain yang juga ada hubungannya atau pemicu atau driver dari hasil keuangan. Hasil keuangan itu hanya hasil, ya. Kenapa kita nggak cari ke penyebabnya?
penyebab itu yang kita ukur juga. Nah ini ada, kalau balance scorecard itu ada 4 ya. Tidak hanya mengukur perspektif keuangan saja, financial perspektif, tapi juga aspek-aspek lain ya. Business process, organization learning, kemudian customer perspective ya. Kalau kita mau menghasilkan keunggulan keuangan, harusnya usahanya dibenerin ya. Proses bisnisnya yang diperbaiki. Kalau proses bisnisnya bagus, menghasilkan produk dan jasa yang bagus, ini bisa menang di pasar, ujungnya adalah keuangan yang lebih baik. Bisnis proses ya. Ini. Kemudian orang-orangnya itu juga harus diusahakan unggul ya. Lebih mampu bekerja, lebih ahli, lebih terampil, lebih ramah ya. Itu bicara dengan pembelajaran, organization learning. Mereka harus belajar ya. Belajar dengan lebih baik ya, dengan lebih terampil, itu diusahakan organisasinya itu belajar ya. Itu juga harus dijadikan ukuran ya, bukan hanya patok ke hasilnya saja, lihat kepalanya ya. Financial measure itu hanya hasil ujungnya saja, kenapa ke hulunya kita nggak perbaiki dulu. Nah maksudnya seperti itu ya. Jadi prosesnya dibenarin, orangnya diperbaiki ya, kemudian kita jaga hubungan baik dengan pelanggan kita, itu customer perspektif. Pelanggan kita harus diupayakan puas, senang, bisa mengandalkan kita ya. Itu namanya customer perspektif ya. Kepuasan pelanggan ya. Keinginan mereka dipenuhi ya. Permintaan mereka dilayani. Pelanggan yang puas hari ini akan menyebabkan laba yang naik di tahun depan ya. Pelanggan yang kecewa tahun ini, laba tahun depan menurun. Nah, seperti itu kan, logikanya seperti itu. Kenapa tidak manajer harus diberikan pemikiran yang tidak bersifat sempit, tapi mengajak mereka berpikir secara luas, bahkan secara strategik sifatnya. Ya. Kalau kita mau unggul, bagaimana caranya? Nah inilah, Brand Squawka ini membantu menyadarkan mereka apa yang mau perusahaan coba capai ke depannya untuk bisa lebih banyak berhasil secara keuangan. Nah ini ya keterangannya. Pertama, customer perspektif itu berkaitan dengan hubungan dengan pelanggan, ya dalam hal waktu, kualitas, kinerja dan pelayanan dan juga cost, ya. Ukurannya bisa dari pengiriman tepat waktu, kemudian waktu melayani yang lebih baik kepada pelanggan cepat, gitu ya. Ranking yang lebih baik dalam hal kualitas, waktu dan harga, kemudian tanpa ada gangguan atau eh, apa penghentian pelayanan, ya, kemudian kesalahan-kesalahan diminimalkan. Intinya pelanggannya itu harus puas. Apalagi kalau produk itu produknya menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Kalau tuh nggak dilayani orang marah biasanya, ya. Anda saja ya eh, nggak sesuai sama keinginan Anda barang jasa atau dibeli, wah langsung kecewa, ya. Langsung ngomel-ngomel komplain. Sekarang dengan era digital sekarang ini orang komplain dengan lebih mudah. Ya. Bahkan bisa viral kalau itu jelek sifatnya. Ya. Bahkan sekarang ya Anda sebagai customer harus diminta memberikan penilaian, kasih bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Itu supaya si perusahaan itu bisa menangkap secara customer perspektif baguskah kita di mata pelanggan kita. Nah, itu mereka berusaha membuat ukuran kinerja semacam itu dan juga indikator yang mereka coba ukur dengan menanyakan ke pelanggannya sendiri apa mereka puas atau tidak. Nah, kadang-kadang customer perspektif ini tidak berdiri sendirian, bisa berasal dari bisnis proses yang buruk menyebabkan customer kecewa. Pelanggan yang tidak becus, karyawan yang tidak becus tidak mampu menyebabkan pelanggan kecewa. Jadi ini juga bukan merupakan hulunya, ini masih merupakan hilir kedua setelah keuangan. Hulunya adalah bisnis proses tadi itu, internal bisnis perspektif. Bagaimana kita mampu melayani dengan lebih baik.
ya, melayani customer dengan lebih baik dengan memperbaiki cara melayani kita, cara produktivitas kita, kemudian kualitas kita, kemudian eh, waktu pelayanan yang lebih cepat. Ya, misalnya dalam rangka membuat pelanggan puas, kita harus menyediakan barang yang siap, ready, ya. Oh, jangan dikasih tahu ke pelanggannya, oh barang ini kosong, habis, dan lain sebagainya. Orang kecewa. Ya kenapa nggak di stok situ, gitu kan? Kenapa barang yang nggak sediakan? Kami mau barang ini nih. Oh nggak mau beli ke sini lagi, barang itu nggak ada terus. Nah kan orang kecewa jadi. Berarti dia nggak bisa mengatur stoknya dengan baik, ya. Sehingga dia tidak bisa menangkap kesempatan atau peluang itu. Kemudian tadi pembelajaran itu berkaitan dengan inovasi, bagaimana memperbaiki eh, dari sisi sumber daya manusianya, ya, sehingga bisa melayani dengan lebih baik. Ya. Atau membuat inovasi, ya, inovasi baik produk atau jasa, ya, yang merupakan terobosan sehingga kita bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada pelanggan. Dan era digital semacam ini biasanya inovasi berkaitan dengan digital. Ya. Era digital itu membuat hal yang dulu kendala, tidak kendala lagi, misalnya kendala waktu, kendala jarak, kendala eh, apa eh, waktu, jarak, dan eh, situasi, ya. Jadi tidak bukan penghalang, ya. Tidak lagi misalnya bekerja itu harus dalam jam kerja. Kapan saja bisa, kalau dengan digital tengah malam sekalipun bisa dilakukan, kan terobosan, ya. Dan orang jangan mandek berpikirnya karena sekarang teknologi mendorong orang untuk lebih inovatif, ya. Terakhir baru fasilitas keuangan. Ya. Itu adalah hasil akhir, bottom line, ya, setelah semua diperbaiki. Nah, harusnya juga berarti manajer harus didorong bukan hanya ini berpikirnya, bagaimana memikirkan hulunya dari mana sehingga akan lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, balance scorecard ini ideal, ya, sehingga organisasi bisa secara sistematis membuat, ya, sistem perencanaan dan pengendalian itu konsisten dan komprehensif, ya, dan bisa membuat orang eh, apa menjadi bekerja bersama, ya, bring together in single measurement report, ya. Kemudian bisa mengatas sub optimization tadi, ya, suboptimal tadi itu. Kemudian juga ini adalah juga cara untuk memberikan arahan, ya. Salah satu aspek masalah dalam sistem pengendalian manajemen adalah kurangnya arahan. Nah, kalau kita bisa menspesifikasikan tujuan objektif kita menjadi area-area tertentu yang ada kaitannya secara kausal, itu akan amat membantu manajer memahami faktor apa yang menjadi fokus pekerjaan mereka, ya. Jadi bisa cara untuk mengkomunikasikan strategi dan objektif kepada seluruh karyawan dalam organisasi, ya. Dan juga bisa menyeimbangkan aspek jangka pendek, jangka panjang, dan mengkomunikasikan sebagai visi strategik dalam organisasi. Walaupun sebenarnya ada kelemahannya juga, tapi orang menganggap ini cara yang sepatutnya perlu dicoba, ya. Eh, dalam implementasi memang tidak mudah, ya, karena kadang-kadang indikator yang digunakan itu bukan merupakan value driver, bisa terjadi seperti itu, ya. Banyak organisasi menerapkan BSC ini bahkan di organisasi pemerintah, tapi saya lihat ya kurang kurang pas, ya, karena mungkin mereka kesulitan mencari indikator yang pas dalam konteks eh, organisasi non-profit, sehingga bukan itu yang merupakan value drivernya. Nah, jadi organisasi harus sering bereksperimen, ya, bagaimana cara menerapkan BSC ini dengan lebih baik lagi. Dan juga cara pengukuran mungkin sulit, ya. Kemudian tidak juga memecahkan masalah menetapkan sasaran yang baik seperti apa, ya. Tapi umumnya, ya, eh, apa ini ada baiknya, tapi juga ada masalahnya, ya. Kemudian tadi itu ada 4 perspektif bagaimana kita berusaha menyeimbangkan berapa bobot yang dikenakan ke masing-masing, itu sebenarnya ya tidak ada patokannya, itu secara masing-masing saja.
Terus bagaimana mengkaitkannya dengan sistem insentif? Ya, itu juga masih berupa pekerjaan besar yang perlu disadari oleh manajer dalam menerapkan balance scorecard ini. Ya. Dan prosesnya tuh costly, makan waktu, biaya, dan tenaga juga yang tidak sedikit ya. Tapi ini membantu sekali dalam mengarahkan organisasi bisa berpikir jangka apa masa depan, future oriented, dan juga mendorong adanya perubahan signifikan sehingga perusahaan menjadi lebih fokus secara strategik. Ya, itu sekilas gambaran saya tentang ukuran akuntansi, apa saja kebaikan kelemahannya, apa efeknya. Efeknya tadi itu menyebabkan apa miopia, ya, miopia rabun tadi itu, dan bagaimana mengatasi miopia ini. Ya. Apa yang kita pelajari umumnya mengarahkan pada harusnya kita bisa menetapkan ukuran kerja itu secara lebih pas, ya, lebih pas sehingga tidak menyebabkan efek disfungsional pada perilaku manajer yang bersangkutan. Pengukuran dengan cara balance scorecard itu amat disarankan karena ini menyeimbangkan ukuran kerjanya lebih adil gitu ya. Ya itu apa hmm, uraian saya untuk eh, topik ini ya, berkaitan dengan topik minggu ini. Nanti saya upload di Google Classroom bahan ini ya. Dan ini akan lebih lebih apa? Lebih dalam kita pelajari di kasus yang nanti akan saya coba berikan dan kita diskusikan di minggu-minggu mendatang. Kasus berkaitan dengan penggunaan ukuran akuntansi dalam pengendalian manajemen. Karena ada orang akuntansi lebih memahami itu harusnya, ya. Dan biasanya akuntan itu diminta perannya dalam membantu manajemen menetapkan ukuran kinerja yang pas seperti apa. Itu, ya. Itu ya apa sekilas gambaran saya. Nanti saya berikan bahannya, kalian pelajari lebih lanjut, dan juga kalian nanti saya cari kasus yang pas seperti apa nanti untuk kita bahas sama-sama di kelas. Oke.